Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Farhan Ramadan Mukhtar, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan bisnis plan kami guna memenuhi kebutuhan mata kuliah kewirausahaan. Kami membuat bisnis plan yang bertemakan kafe dengan nama Kafe Natur Pos. Baiklah, anggota kelompok kami yang pertama adalah saya, Farhan Ramadan, dan yang kedua adalah teman saya, Ali Hanafiah. Yang ketiga adalah Bunga Sari Huta Suhud. Yang keempat adalah Putri Mulyani. Baiklah, daripada memperlama lagi, saya akan langsung menjelaskan bisnis plan kami mulai dari yang pertama hingga terakhir. Bab pertama, ringkasan eksekutif. Kafe Natur Pos adalah usaha yang bergerak di bidang makanan ataupun minuman yang terfokus ke arah pengendalian serta pengembangan, tidak lupa juga penjagaan lingkungan yang akan memberikan keuntungan baik kepada setiap pelanggan ataupun kami sebagai penyedia usaha. Konsep usaha yang berkaitan dengan alam, di mana kafe ini bukan hanya sebagai sarana kuliner ataupun rekreasi semata, namun juga menjadi tempat ataupun objek belajar serta mengedukasi para pelanggan, namun tetap sambil mencari keuntungan. Yang kedua, visi dan misi. Yang pertama, visi. Menciptakan sebuah tempat rekreasi, belajar, dan mencari keuntungan yang sama-sama, mengedepankan proses peduli alam, menjaga alam, serta melestarikannya. Yang kedua, mampu merubah kebiasaan masyarakat, terutama pemuda, baik pelajar, mahasiswa, sehingga mereka lebih peka terhadap alam, serta mampu mendaur ulang barang yang tidak berguna, layaknya negara modern di dunia. Yang ketiga, mampu berkontribusi ke alam guna meningkatkan sekali lagi kesempatan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, misi. Yang pertama, mampu memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menjaga serta selalu meningkatkan kualitas serta pelayanan yang ada. Yang ketiga, memberikan kenyamanan penuh kepada pelanggan. Yang keempat, menjadikan lingkungan dan masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga alam serta berkontribusi di dalamnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ali Hanafiah. Kepada Ali dipersilakan. Bab 3, sejarah perusahaan. Pendiri perusahaan. Nama Farhan Ramadan. Alamat Jalan Dakota. Yang kedua ada nama Ali Hanafiah. Alamat Jalan Dakota. Yang ketiga ada Bunga Sari Huta Suhud. Alamat Jalan Dakota. Yang keempat ada nama Putri Mulyani. Alamat Jalan Dakota. Bab 4, profil bisnis dan industri. Dilihat dari peluang tersebut, kami berencana ingin membuka usaha coffee shop yang kopinya diambil langsung dari kebunnya dan diolah sendiri di rumah. Usaha yang akan kami buat selain mudah dalam pengolahan, juga kopi-kopi di luar daerah yang sangat digemari. Selain itu, para kafe-kafe kopi yang berada di daerah akan bisa dipasok oleh kopi langsung dari tempat. Baiklah, bab selanjutnya akan dibacakan oleh Bunga Sari Huta Suhud. Kepada Bunga dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 5, strategi bisnis. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana.
Berikut gambaran singkat mengenai apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam analisis SWOT tersebut. 1. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali. 2. Kelemahan atau weakness adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan. Ini adalah hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga, peluang atau opportunity adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Yang keempat, ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Harus tetap mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Selanjutnya bab ke-6, produk dan jasa perusahaan. Produknya adalah 1. Kopi Lintong, 2. Kopi Americano, 3. Kopi Luwak, 4. Kopi Cappuccino, dan 5. Kopi Robusta. Baik, materi bab ke-7 akan dibacakan oleh Putri Mulyani. Pada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan strategi pemasaran. Target utama pasar dari ide usaha kami tentunya adalah pelajar dan para pekerja, terutama mereka yang tidak memiliki kecukupan biaya guna menikmati produk yang kami tawarkan. Maka dari itu, kami memfasilitasi mereka melalui program yang telah kami canangkan sedemikian rupa untuk mewujudkan keberhasilannya. Lokasi dan tata letak. Tempat yang berdekatan dengan sekolah, kantor, namun juga tidak jauh dari lingkungan masyarakat. Karena lokasi ini adalah lokasi yang tepat guna mencapai visi dan misi serta meningkatkan permintaan pelanggan sehingga bisa tepat sasaran. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 9, yakni analisis pesaing. Yang pertama, pesaing. Pesaing yang mungkin adalah yang pertama, para penjual yang lebih awal menjual produk yang sama, yakni kafe di sekitar menjual kopi di sekitar kafe atau pos berjualan. Yang kedua adalah saudara yang berbeda daerah namun membuat promosi usaha di media sosial ataupun promosi yang mungkin berada di sekitar kafe atau pos. Yang kedua adalah kekuatan. Kekuatannya adalah ini makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, mampu ditujukan untuk semua kalangan, produk yang memiliki harga terjangkau, serta ada sebuah program yang mampu menunjang kalangan kurang beruntung agar dapat menikmati produk kami tanpa perlu membayar sepeser pun. Yang ketiga adalah kelemahan. Kurangnya apresiasi pengunjung dari daerah sekitar saat awal membuka kedai kopi yang belum pernah melihat iklan ataupun pamflet kedai ini. Yang kedua adalah sebagai perintis usaha yang baru, pasti banyak tekanan yang harus didapatkan. Guna melihat kemampuan berkembangnya usaha, apakah usaha ini mampu untuk bertahan serta berkembang ataupun malah nantinya berhenti. Ini adalah uraian singkat tentang tim manajemen yang ada. Dan bab 11 tentang rencana operasi akan dibacakan oleh Ali. Baik, saya akan melanjutkan rencana operasi. 1. Bentuk kepemilikan. Cafe Natura Proses adalah prima, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha yang memiliki keahlian sama dengan tanggung jawab masing-masing guna meraih keuntungan. Kedua, kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan kafe ini diambil oleh manajer Cafe Natura Proses. Setelah diberi oleh owner kafe dengan segala pertimbangan atas dampak ataupun manfaat yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Bab 12, proposal pinjaman ataupun investasi. Yang pertama, jumlah yang akan diajukan. Rencana pinjaman yang akan dilakukan yakni sebesar 30 juta ke bank rencananya Bank BRI. Dan yang kedua, tujuan dari penggunaan dana tersebut ialah guna penambah modal produksi serta pengembangan dari usaha kedai kopi ini. Ini adalah contoh perkiraan keuangan. Yang pertama adalah bentuk laporan laba ruginya.
kita bisa melihat laba kotor serta laba bersih. Ya, yang kedua adalah neraca dari keuangannya. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas selama sekian tahun. Dan yang terakhir yakni adalah kesimpulan dari kelompok kami. Bangsa Indonesia sedang mengalami puncak dalam bisnis, termasuk bisnis kafe. Karena semua orang membutuhkan sarana lokasi, baik sebagai tempat istirahat sejenak ataupun sebagai tempat nongkrong, tempat makan, sehingga dapat dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan. Setelah kita mendapatkan pembeli, kita hanya perlu menservis customer sehingga ia merasa nyaman serta akan berpikir untuk datang di kemudian hari ke kafe kita lagi. Peluang untuk usaha ini cukup bersahabat dan mampu berkembang dengan cepat apabila kita mampu untuk mengadakan promosi, mengadakan pengenalan produk kita dengan baik. Namun tentu perencanaan operasional maupun finansial tidak lepas. Tidak lupa juga perencanaan teknisnya wajib kita perhitungkan sebaik-baiknya guna mendapati hasil yang lebih baik ataupun tidak mengenakan di kemudian hari. Kita juga harus mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru yang mampu mendongkrak daya beli lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga perkembangan dari produk yang kita hasilkan tidak akan kalah saing dari usaha-usaha lain yang memiliki produk penjualan yang sama. Saya kira hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.